pagi Bu. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, sudah makan tadi di rumah? Sudah. Oke, sama apa makannya tadi? Nasi goreng Bu. Oke, di sini ke sekolah tadi diantar atau jalan kaki? Jalan kaki. Oke, jalan kaki. Terus apa perasaan Ananda pagi ini? Saya hari ini merasa kayak tidak bahagia dan tidak sedih. Kenapa? Karena saya merasa ada sesuatu hal yang saya pendam, jadi saya setiap hari itu selalu kepikiran itu Bu. Oke, jadi Ananda kesini ada teman yang merekomendasikan atau pengen sendiri? Kebetulan kemarin ada teman yang cerita tentang konseling Bu ini, jadi saya coba mau kesini untuk cerita. Oke, dan alhamdulillah kamu datang ke tempat dan orang yang tepat. Jadi di sini Ibu akan mendengarkan semua cerita dan keluh kesah kamu, dan semua yang kamu ceritakan akan Ibu rahasiakan. Jadi apa yang ingin Ananda ceritakan? Jadi sebelumnya saya punya 2 kakak masih kuliah, terus saya punya ayah yang kerjanya sebagai karyawan kantor, sama ibu kerjanya sebagai seorang guru. Jadi memang dari kecil saya memang merasa udah kurang perhatian, soalnya memang dari kecil saya sering dititipin sama nenek. Jadi kalau pulang sekolah itu nenek sibuk Jalan kaki ya. Oke. Pernah nggak sih kamu iri sama teman-teman kamu yang lain? dan saya sering banget. Dulu sebenarnya pas awal-awal itu nggak terlalu merasa, karena mungkin saya masih kecil jadi belum kepikiran ke sana. Saya mikir oh ya udahlah, kan emang aku kerja, bapakku kerja, ya udah. Cuman makin sini saya merasa kok kayak aku nggak pernah ya ngerasain apa yang mereka rasain, kayak pulang sekolah jemput ayahnya, ibunya, habis itu bisa main-main dulu bareng, habis kita jalan pulang gitu. Oke. Terus kamu tahu nggak ayah sama ibu kamu tuh kerja buat apa? Ya saya sebenarnya tahu, cuman kadang saya mikir egois juga, kayak kenapa sih mereka nggak bisa ngeluarin sedikit aja waktunya buat saya. Saya tahu memang mereka kerja buat menunjukkan saya, buat biaya sekolah, tapi saya juga ingin diperhatiin kayak teman-teman yang lain gitu. Kamu dekat sama kakak-kakak kamu? Karena mereka kuliahnya di luar kota, jadi kami jarang komunikasi. Juga kalau nelfon itu mungkin sekitar seminggu sekali, itu juga yang dibahas ya bukan tentang kayak sehari-hari kami, tapi cuma membahas apa yang penting aja kayak gitu Bu. Jadi dari dulu emang pembicaraannya yang penting-penting aja gitu. Berarti nggak pernah quality time? Quality time sebenarnya kami bukan keluarga yang terlalu berjarak gitu Bu. Pernah kami quality time, cuma kayak di quality time itu juga saya ngerasa masih kurang kedekatan kami satu antara lainnya gitu Bu. Oke, jadi yang kamu mau kedepannya sama keluarga, terlebih sama ayah, sama ibu tuh apa? Saya pengen kami tuh saling terbuka sama sama lain, sering cerita bareng dari hati ke hati. Mungkin masalah ibu saya gimana itu, walaupun saya nggak bisa memahami atau memberi dengan saya, tapi saya bisa mendengarkan cerita saya dulu juga sama ayah Bu. Terus kamu pengen berteman juga sama kakak-kakak kamu gitu? Pengen Bu. Saya merasa dulu sebelum TK tuh, sebelum mereka kuliah juga, kami bisa dibilang dekat Bu. Kami sering kayak ya dia sering bayarin saya, saya juga sering minta beliin jajan atau pergi sama dia. Kami sering jalan-jalan bareng. Tapi semenjak mereka kuliah, saya merasa kedekatan saya makin berjalan. Oke, jadi kira-kira apa yang
tua kamu tuh apa ya, deket sama kamu gitu dan tahu mau kamu apa. Tadi kan Ananda bilang Ananda mau deket kan sama orang tuanya juga lagi gitu. Apa yang mau Ananda lakukan kira-kira? Saya berpikir nggak pernah rasanya kayak memberanikan diri untuk memberikan cerita apa yang saya rasain ke mereka kan. Cuman saya merasa setiap saya udah berani nih, tapi waktunya selalu nggak tepat, pasti pas mereka sibuk sama kerjaannya atau memang ada acara mendadak di luar kota gitu. Saya harus nggak punya waktu yang tepat. Tapi saya pengen ya Nah berarti karena tadi waktunya nggak tepat, terus sering ngomong sebagai sibuk gitu kan. Berarti solusinya kamu harus ini, lihat emang ayah lagi bener-bener diem nih gitu, lagi bener-bener istirahat atau ibu gitu, ajak mereka mungkin itu bisa jadi salah satu jalan gitu kan. Oke. Terus buat kakak-kakak gimana? Mana? Ada solusinya nggak? Di mana? Menurut kamu? mungkin ini kan sebentar lagi kan sudah ibu, jadi saya mau berusaha gimana buat mereka bahagia di musibahnya itu. Mungkin saya beliin tiket atau suatu hal yang mereka senang lah gitu, kasih hadiah atau gimana. Terus itu saya coba ajak mereka buat jalan-jalan ke suatu tempat. Nah di situ saya pengen misalnya bawa Bali ya, masa kecil kami dulu sering bareng, kita bareng kayak gitu Bu. Oke. Nah, udah di tahap akhir nih, kamu udah tahu apa selanjutnya yang mau kamu lakuin kan. Jadi apa yang kamu rasain sekarang? Karena saya sudah merasa sedikit lega karena sebelumnya saya belum pernah bercerita masalah kehidupan saya sama siapapun, jadi saya cuma dipendam sendiri aja gitu. Saya baru pertama kalinya itu cerita sama orang gitu, dan untungnya langsung ada memang orang yang di bidang itu bisa menyelesaikan masalah saya, membantu, memberi saran gitu Bu. Oke. Alhamdulillah kamu datang di orang yang tepat dan saya nggak akan membocorkan sedikit pun gitu. Jadi kalau misalkan suatu saat nanti kamu mau cerita lagi atau ada masalah apa lagi, kamu boleh datang ke ibu lagi. Oke. Terima kasih ya Bu udah mendengarkan sedikit keluh kesah saya. Saya merasa sedikit lega dan semoga apa yang udah diberikan saran ini berhasil ke depannya dan saya lebih dekat lagi sama keluarga. Ya semoga kamu dan keluarga kamu bisa lebih dekat lagi dan semoga masalah keluarga kamu cepat selesai dan kamu bisa dekat dengan keluarga kamu, lebih kepada orang tua dan anak. Terima kasih ya Bu, saya izin keluar dulu. Iya, nanti. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video